Assalamualaikum semua. Gimana kabarnya hari ini? Halo, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Teman-temannya tolong diingetin lagi ya buat masuk ke Zoom meeting-nya. Baru 35 orang nih yang masuk Zoom meeting. Kita mulai aja ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat-sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Kameranya di on dong, biar bisa kelihatan wajahnya satu-satu. Kan udah lama nggak zooman kita. Yuk, on cam yuk. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi sosialisasi. Masih ada kaitannya dengan materi nilai dan norma sosial. Nanti kita akan kaji nih, apa itu pengertian dari sosialisasi. Terus ternyata sosialisasi itu ada polanya loh, dan ada bentuk-bentuknya. Oh iya, jangan lupa absen diisi sebelum jam 10. Jangan sampai lupa absen ya, jangan diisi 2 kali juga. Nah, gimana pembelajarannya akhir-akhir ini, apalagi habis UTS ya? Masih pada semangat nggak belajarnya? Coba masih. Jangan pada patah semangat ya belajarnya, walaupun kemarin nilai UTS-nya masih kurang baik, tapi harus tetap belajar, harus tetap semangat. Pokoknya pasti semua ada akan hasilnya kok kalau kalian belajar dengan optimal. Nah, sesuai yang sudah tadi kita bahas, hari ini kita akan belajar tentang sosialisasi. Screen-nya udah kelihatan, PPT-nya? Udah Bu. Belum? Udah Bu. Oh, udah. Sudah Bu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sosialisasi. Sebelum kita belajar sosialisasi, ada kompetensi inti yang harus kalian capai, yaitu mengamalkan ajaran agama yang dianut, lalu
menghayati atau mengamalkan perilaku disiplin, jujur, santun, peduli, toleran, dan bertanggung jawab ya. Lalu juga diharapkan dari pembelajaran hari ini kalian bisa memahami, menerapkan, dan menganalisis nih tentang proses sosialisasi ini. Lalu juga melalui pembelajaran hari ini juga diharapkan kalian bisa mengolah, menalar, dan menyaji tentang proses sosialisasi. Nah, di pembelajaran tentang sosialisasi ini, kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah kalian itu bisa mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial yang ada di masyarakat. Selain itu, setelah kalian bisa mengenali, mengidentifikasi, kalian juga diharapkan bisa mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga kalian bisa mandiri nih, memposisikan diri dalam pergaulan di masyarakat. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian bisa menelaah apa sih itu proses sosialisasi yang ada di masyarakat. Nah, itu meliputi pemahaman kalian tentang proses sosialisasi, jenis-jenis atau bentuk-bentuknya, serta pola-polanya. Lalu setelah kalian bisa paham, bisa menelaah, diharapkan nanti kita ada diskusi ya. Seperti biasa diskusinya kita sambung di WhatsApp. Nah, ini ada video. Silahkan kalian tonton ya sebentar. Kalau nanti videonya nggak ada suaranya, tolong bilang ya. Nggak ada suaranya. Ada suaranya ya? Sebentar. Ya Bu, nggak ada suaranya Bu. Udah ada? Ada Bu. Udah. Akhir-akhir ini kalian pasti udah sering banget dengar aturan dari pemerintah untuk selalu menggunakan masker, social distancing, dan menutup mulut dan hidung kalian kalau lagi bersin di tempat umum. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tapi kalian tahu nggak sih, dalam ilmu sosiologi, hal yang dilakukan oleh pemerintah ini disebut sebagai sosialisasi. Sosialisasi adalah proses belajar untuk mengenal nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Hal ini berlangsung secara terus-menerus seumur hidup kita, mulai dari kita anak-anak, remaja, hingga dewasa. Proses sosialisasi juga memiliki dua bentuk. Yang pertama ada sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalankan oleh individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat. Sedangkan sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam lingkungan pergaulan masyarakat. Dalam proses sosialisasi, terdapat agen sosialisasi. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi itu sendiri. Terdapat 4 agen utama dalam proses sosialisasi. Yang pertama ada keluarga, yang kedua teman sebaya, yang ketiga sekolah, yang keempat media massa. Dalam proses sosialisasi, dikenal juga pada pola sosialisasi. Dalam proses sosialisasi terdapat 2 macam pola. Yang pertama adalah sosialisasi represif, dan yang kedua adalah sosialisasi partisipasi. Sosialisasi represif adalah sosialisasi yang menekankan penggunaan hukuman, terutama hukuman fisik, jika terdapat kesalahan yang dilakukan. Sedangkan sosialisasi partisipasi adalah pola sosialisasi yang menekankan interaksi sebagai pusat dari sosialisasi. Bahasa adalah sarana paling baik dalam mengembangkan diri karena dengan bahasa seseorang belajar berkomunikasi, mengenal diri, dan berpikir. Sekian dan terima kasih.
Terima kasih. Oke, kita balik lagi ya ke PowerPoint-nya. Jadi dari video yang tadi kalian tonton, bisa nggak sih kalian simpulkan, jadi tujuan dari proses sosialisasi itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau seperti biasa ya, yang menjawab pertanyaan atau bertanya nanti pada saat diskusi akan mendapatkan nilai. Yuk, ada yang mau jawab? Kalau nggak ada, saya panggil ya. Siapa ya? Merin IPS 3 ya? Iya, Bu. Coba Merin, menurut kamu dari video tadi, tujuan dari sosialisasi itu apa sih? Kalau menurut saya dari video tadi, jadi tujuan sosialisasi itu untuk menyuruh orang-orang yang bersangkutan itu jadi diterima gitu loh, Bu, di anggota suatu masyarakat. Gitu sih, Bu. Ya, betul, Merin. Jawabannya baik sekali. Jadi benar ya kata Merin, tujuan dari proses sosialisasi ini sebenarnya pada akhirnya adalah diharapkan orang yang telah melaksanakan proses sosialisasi ini nantinya pada saat terjun di masyarakat, mereka tuh bisa diterima di kelompok masyarakat itu. Nah, sekarang kita bahas lagi. Jadi sosialisasi itu apa sih? Kata kunci yang perlu kalian tahu tentang sosialisasi adalah sosialisasi itu sebenarnya proses belajar. Belajar tentang apa nih? Belajar tentang nilai dan norma sosial. Sebelumnya kan kita udah belajar. Nilai itu adalah sesuatu hal yang dianggap baik di masyarakat. Kalau norma sosial apa coba? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang masih ingat norma sosial itu apa? Aturan, Bu. Siapa yang jawab tadi namanya? Benar kok jawabannya. Tadi yang jawab siapa tuh? Saya, Ivan. Oh, Ivan. Betul, Ivan. Secara sederhana, norma sosial itu bisa disebut sebagai aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi, di proses sosialisasi ini kita di tahap belajar untuk mengenali nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Nah, kalau yang beranggapan kalau nilai dan sosial ini cuma berlangsung pada saat kita anak-anak, sebenarnya proses sosialisasi ini berlangsung seumur hidup kita loh. Dari kita masih kecil, diajarkan untuk makan pakai tangan kanan, salim kalau mau berangkat ke sekolah, hormat pada orang tua. Pada saat sudah besar, kita diajarkan untuk bertanggung jawab nih sama tugas-tugas kita, harus dikumpulkan tepat waktu, dikerjakan semaksimal mungkin, supaya mendapatkan nilai yang baik. Nah, tujuannya apa sih dari proses sosialisasi itu? Tujuannya adalah agar kita pada saat terjun di masyarakat bisa diterima dengan baik nih di kelompok masyarakat itu sendiri. Nah, ada beberapa pengertian atau definisi sosialisasi menurut para tokoh sosiologi. Yang pertama ada Peter L. Berger. Nah, sosialisasi itu adalah proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Lihat ya, kata kuncinya lagi-lagi proses belajar. Yang kedua ada David A. Gosselin. Proses sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma agar dia dapat berpartisipasi sebagai suatu kelompok masyarakat. Nah, selanjutnya ada dari Kuncara Ningrat. Nah, sosialisasi itu adalah proses belajar. Tapi kalau Kuncara Ningrat mengatakan sosialisasi ini proses belajar tentang kebudayaan dalam hubungan dengan sistem sosial. Kata kuncinya dia adalah proses belajar kebudayaan ya.
Nah, di mana seorang individu dalam masa anak-anak hingga masa tuanya belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu yang ada di sekelilingnya. Selanjutnya ada Carol R. Amber. Nah, sosialisasi itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan pola kelakuan, tingkah laku, dan nilai dalam diri seseorang sesuai dengan harapan di masyarakatnya. Sedangkan kalau dari Anthony Giddens, sosialisasi adalah proses di mana seorang anak atau anggota baru dalam suatu kelompok belajar tentang cara hidup suatu masyarakat atau kelompok. Ada jenis-jenis atau bentuk, atau disebut juga bentuk-bentuk sosialisasi. Yang pertama ada sosialisasi primer, dan yang kedua ada sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer itu adalah proses sosialisasi yang pertama kali dialami seorang individu sewaktu masih kecil. Nah, biasanya ini berlangsung di lingkungan keluarganya. Contohnya seperti tadi, kalian diajarkan untuk salim pada orang tua, hormat, lalu diajarkan untuk berbicara hal-hal yang baik kepada orang yang lebih tua. Itu sosialisasi primer. Sedangkan kalau sosialisasi sekunder, itu dia tahapan sosialisasi setelah sosialisasi primer, yang artinya setelah dia memasuki seperti memasuki masa sekolah atau remaja, itu masuknya pada sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder itu dia lebih menekankan interaksi pada pergaulan masyarakat. Jadi bukan cuma, kalau di sosialisasi primer kan tadi pergaulannya hanya di lingkungan keluarga. Kalau di sosialisasi sekunder, dia pergaulannya lebih luas nih. Bisa teman atau sekolah. Nah, di sini dalam proses sosialisasi itu ada yang namanya agen sosialisasi. Agen sosialisasi itu maksudnya adalah pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi. Nah, ada 4 agen sosialisasi nih. Yang pertama ada keluarga. Keluarga itu adalah kelompok terkecil dalam kehidupan sosial di masyarakat yang terdiri dari ibu, bapak, anak, dan kerabat lainnya. Nah, keluarga ini sebenarnya punya fungsi loh. Yang pertama ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi itu maksudnya apa? Fungsi ekonomi itu artinya keluarga di sini berusaha untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, seperti sandang, pangan, papan. Lalu keluarga juga punya fungsi afektif. Fungsi afektif itu maksudnya keluarga itu memberikan kasih sayang sesama antar keluarganya, seperti orang tua kalian memberikan kasih sayang kepada kalian nih anak-anaknya. Selain itu juga keluarga harus memberikan rasa aman kepada anggota keluarganya. Nah, yang ketiga ada yang namanya fungsi sosial. Fungsi sosial itu maksudnya keluarga harus memberikan pemahaman tentang budaya yang ada di lingkungannya. Nah, yang terakhir ada fungsi keluarga sebagai kontrol sosial. Kalian pasti pernah dengar kan di berita-berita kalau misalnya ada anak sekolah yang melakukan penyimpangan. Biasanya yang pertama kali di cross-check adalah gimana nih kehidupan keluarganya, apa sih yang diajarin oleh keluarganya, kenapa keluarganya tidak bisa melihat gitu. Ini anak berpotensi melakukan penyimpangan loh. Nah, disinilah fungsi keluarga sebagai kontrol sosial. Dia sebagai alat kontrol tindakan anggota keluarganya yang lain. Nah, yang selanjutnya ada teman sebaya atau peer group. Kelompok teman sebaya ini maksudnya adalah teman bermain kalian pada usia anak-anak, tapi bisa juga pada usia remaja seperti kalian sekarang. Nah, selain teman, tetangga juga termasuk kelompok peer group ya. Lalu ada keluarga seperti sepupu atau kerabat jauh dan yang sebaya dengannya. Selanjutnya ada
agen sosialisasi. Agen sosialisasi yang ketiga nih, ada sekolah. Kenapa sih kok bisa ya sekolah itu disebut sebagai agen sosialisasi? Karena sekolah itu juga punya pengaruh nih untuk menentukan perilaku, sikap seseorang, supaya dia bisa diterima nih di ranah yang lebih luas. Nah, tapi sekolah itu seperti yang kita tahu ya, ruang lingkupnya itu lebih kepada ranah pendidikan. Nah, kalau kalian perhatikan ya, tanpa sadar ada loh beberapa hal yang dipelajari di sekolah tapi tidak dipelajari di rumah. Misalnya tentang pelajaran kewarganegaraan. Di sekolah kalian pasti nggak diajarin kan tentang bagaimana sejarah Indonesia terbentuk, terus menumbuhkan rasa nasionalisme tentang dari sejarah-sejarah Indonesia itu. Nah, disitulah fungsi dari sekolah. Selain itu, sekolah juga bisa diibaratkan sebagai miniatur masyarakat kita setelah pada saat nanti kita terjun di masyarakat. Karena kondisinya di sekolah itu ada banyak nih, ada berbagai macam orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Jadi kita belajar bagaimana harus menyikapi orang-orang yang punya prinsip yang beda, latar belakang yang berbeda, atau mungkin bahasanya yang berbeda juga. Yang keempat, ada media massa. Media massa ini di zaman digital yang seperti saat ini ya, dia punya pengaruh yang kuat terhadap pembentukan keyakinan-keyakinan baru atau mempertahankan sebuah keyakinan tersebut. Kalian pasti pernah dengar ya berita tentang terorisme. Beberapa kasus terorisme itu mereka meyakini bahwa bom bunuh diri itu adalah sebagai jihad mereka, sebagai jalan mereka untuk masuk surga. Nah, kalau di beberapa berita biasanya diusut nih, kenapa ya kok orang bisa punya pikiran seperti itu? Padahal jelas-jelas mengebom suatu tempat ibadah orang lain tuh secara normal salah ya. Nah, ternyata setelah diselidiki, mereka itu menonton tayangan YouTube yang cukup radikal nih tentang bagaimana yang namanya kalau kita melawan atau membunuh orang selain dari agama kita itu sebenarnya kita berjihad loh, kita bisa masuk surga loh. Nah, hal-hal itu diyakini oleh penontonnya. Mereka meyakini, mereka mengamalkan, akhirnya membentuk nih menjadi perilaku dan membentuk keyakinan mereka yang akhirnya mereka melakukan pengeboman itu. Nah, selanjutnya ada pola sosialisasi. Pola sosialisasi itu ada dua. Ada yang represif, ada juga yang partisipasi. Represif itu kata kuncinya adalah dia menekankan pada hukuman atau lebih kepada kekerasan fisik. Nah, dia biasanya jika misalnya nih kalian diajarkan makan pakai tangan kanan, tapi waktu itu kalian lupa nih, jadi kalian makannya pakai tangan kiri. Nah, kalian kalau menurut sosialisasi represif, kalian mungkin bisa karena kesalahan kalian dalam tata cara makan itu, kalian bisa dihukum. Dihukumnya dengan cara apa? Mungkin dicubit, mungkin dijewer, atau mungkin sebagian dari kalian pernah merasakan ya, kalau waktu masih kecil belum ngerjain PR, tapi besok udah harus dikumpulin. Akhirnya orang tua kalian yang kalang kabut. Karena kesel kalian belum ngerjain PR, kalian tuh dicubit pahanya yang kenceng. Atau dijewer telinganya. Nah, itu masuk ke dalam sosialisasi represif. Sedangkan kalau sosialisasi partisipasi ini, dia lebih menekankan interaksi sebagai pusat dari sosialisasi. Biasanya polanya itu adalah ada yang namanya imbalan dan hukuman. Maksudnya imbalan dan hukuman tuh apa sih? Imbalan dan hukuman tuh maksudnya seperti kalian mengerjakan tugas saya.
Saya akan bilang terima kasih, saya bilang terima kasih, saya puji hasil kerja kalian, hasil tugas kalian, saya kasih nilai yang bagus. Tapi kalau misalnya kalian nggak mengerjakan PR, lalu atau ngerjain PR-nya asal-asalan, saya akan kasih hukuman kalian, saya nggak mau nilai tugas kalian, misalnya seperti itu. Oke, selesai. Nah, sebelum ada yang bertanya, saya mau tanya dulu nih sama kalian. Menurut kalian, proses sosialisasi itu bisa nggak sih berjalan tidak sempurna atau gagal? Coba ada yang bisa jawab nggak? Bisa nggak ya proses sosialisasi itu gagal atau tidak sempurna prosesnya? Yang mau jawab, jangan lupa sebut namanya dulu ya sama kelasnya. Ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada yang jawab, saya mau panggil deh. Siapa ya? Saya Bu, Siapa namanya? Adinda Salsabila, 10 Waduh. IPS 1. Oke. Jadi sosialisasi itu bisa mengalami hambatan atau tidak berjalan dengan lancar, Bu. Kayak misalnya, kayak dia bergaul dengan yang tidak baik, atau pengaruh media massa yang sangat kuat. Jadi dia tuh kayak nggak mau bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Gitu, Ya, Bu. jawaban Dinda sudah cukup baik ya. Benar nih, proses sosialisasi itu bisa berjalan dengan tidak sempurna. Alasannya tadi, mungkin karena pengaruh pergaulan pertemanan, atau juga pengaruh dari media sosial. Seperti yang kalian tahu ya, sekarang di internet itu banyak berita-berita hoax, banyak berita tidak benar. Dengan adanya ketidakbenaran yang terjadi di media massa itu bisa mempengaruhi keyakinan-keyakinan atau pemahaman di masyarakat. Oke, udah ada notifikasi nih. 10 menit lagi akan selesai. Zoom-nya akan saya akhiri sampai sini. Nanti kita lanjut diskusinya di WhatsApp ya. Jangan lupa nanti absensinya jangan lupa diisi. Yuk kita pindah ke WhatsApp grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Sama-sama. Makasih, Bu. Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. ya, sama-sama.